Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lalu Sadam Fernandosan, NIM 23241044. Nah, pada pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang, beberapa materi, di antaranya adalah pengertian videografi. Eee, Pengertian videografi. Videografi adalah proses atau seni menangkap gambar bergerak atau yang biasa disebut, video. Menggunakan kamera yang mencakup seluruh tahapan produksi video mulai dari praproduksi, terus produksi, hingga pasca produksi. Kemudian, videografi tidak hanya sekedar, merekam, tetapi juga mencakup beberapa elemen seperti perencanaan cerita atau yang biasa disebut dengan storyboard. Kemudian ada pengaturan teknis kamera seperti ISO, frame rate, white balance, dan sebagainya. Kemudian ada pengambilan gambar, dengan teknik sinematografi, kemudian juga ada pengeditan video untuk menyusun cerita dan menambah efek visual atau suara. Kemudian, videografi banyak digunakan dalam berbagai bidang seperti produksi film dan dokumenter. Kemudian, bisa dibutuhkan, untuk pengiklanan atau konten promosi, kemudian konten media sosial, selanjutnya video pembelajaran dan presentasi, eee, ada juga dipakai di liputan acara, pernikahan, ataupun berita. Fungsi kamera video. Eee, Fungsi kamera, salah satunya untuk merekam video, yang kedua mengontrol kualitas gambar, yang ketiga merekam suara atau audio, yang keempat menentukan gaya visual, dan yang kelima mendukung proses editing. Kemudian di sini juga ada jenis-jenis, kamera video, di antaranya ada DSLR. DSLR ini, eee, DSLR ini kelebihannya gambarnya lebih tajam dan kontrolnya lebih manual. Semua kontrolnya manual. Kemudian juga ada kamera mirrorless. Kamera mirrorless ini kelebihannya dia ringan, dan juga desainnya yang modern serta berbagai fitur yang baru. Kemudian ada juga, kamera smartphone yang biasa kita gunakan. Ini kelebihannya, praktis, bisa dibawa kemana-mana dan bisa dibawa, dan mudah masuk di kantong, seperti itu. Kemudian di sini juga ada kamera cam recorder atau kamera sinema yang biasa digunakan oleh profesional seperti, produksi film dan sebagainya. Lanjut ke istilah dasar dalam videografi. Di dalam videografi ada beberapa istilah dasar, seperti, frame rate atau exposure. Oh ya, frame rate ini adalah jumlah frame atau gambar yang ditampilkan setiap detik dalam video. Kemudian exposure tujuannya adalah untuk meningkatkan terangnya gambar yang direkam oleh kamera. ISO berfungsi untuk menunjukkan beberapa sensor kamera terhadap cahaya. Kemudian ada istilah shutter speed. Shutter speed ini berfungsi untuk, berapa lama sensor terbuka untuk menangkap cahaya. Kemudian ada istilah aparatur. Aparatur ini berfungsi untuk, eee, mengukur bukaan lensa saat merekam. Kemudian istilah white balance, mengatur warna agar tampak natural dan sesuai dengan pencahayaan. Kemudian istilah yang ke yang ketujuh ada resolution atau jumlah piksel dalam video seperti 720 piksel, 1080 piksel, hingga 4K. Kemudian ada juga istilah audio level. Audio level ini untuk mengatur volume suara saat merekam. Dan juga ada istilah editing video, yang di mana proses ini adalah proses menyusun, memotong, menambahkan efek, musik, dan transisi setelah video direkam. Kemudian ada teknik pengambilan gambar. Teknik pengambilan gambar ini ada 3 teknik. Ada teknik shoot, ada teknik, eee, movement, dan ada teknik angle.
yang dimana teknik shoot adalah ukuran seberapa dekat atau jauhnya kamera terhadap objek. Ada beberapa pengertian dalam teknik shoot. Di antaranya ada extreme close up atau biasa disingkat dengan ACU. ACU ini berfungsi digunakan saat menampilkan detail kecil seperti mata, tangan, dan objek kecil lainnya. Kemudian ada close up atau biasa disingkat dengan CU. Ini menampilkan wajah atau objek dari dekat. Kemudian ada medium shot atau yang biasa disingkat dengan MS, menampilkan tubuh dari pinggang ke atas. Kemudian ada juga long shot atau biasa disingkat LS, menampilkan seluruh tubuh objek. Kemudian ada juga extreme long shot atau disingkat dengan ILS, eee, berfungsi untuk objek tampak kecil dalam pemandangan yang luas, seperti itu. Kemudian ada teknik pengambilan gambar angle. Angle ini adalah posisi atau sudut kamera saat merekam objek. Di antaranya ada teknik eye level, kamera sejajar dengan mata objek. Kemudian ada high angle yang di mana kamera mengarah ke bawah. Kemudian ada low angle, kamera di sini kebalikan dari high angle, dia menghadap ke atas. Kemudian ada over the shoulder, kamera di belakang bahu seseorang. Kemudian ada juga teknik bird's eye view, kamera dari atas atau top view gitu. Kemudian ada juga warm eye view, kamera dari bawah tanah. Kemudian ada teknik pengambilan gambar movement. Movement di sini adalah membuat video menjadi dinamis dan tidak membosankan. Movement ada beberapa teknik, di antaranya ada pan, yaitu kamera bergerak ke kiri atau ke kanan, horizontal. Kemudian ada teknik tilt, kamera bergerak naik turun vertikal. Kemudian ada juga teknik zoom in atau zoom out, membesarkan atau mengecilkan gambar, tanpa menggerakkan kamera. Kemudian ada tracking atau biasa disebut dolly, kamera mengikuti objek sambil bergerak. Kemudian ada teknik handheld, yaitu kamera sedikit goyang karena kamera dipegang langsung. Kemudian ada juga teknik crane shot, yaitu kamera naik turun secara halus dengan alat bantu. Kemudian di sini ada storyboard. Storyboard ini sangat penting dalam videografi karena merupakan tahapan awal dalam perancangan pembuatan video. Storyboard adalah sketsa berurutan untuk alur video. Fungsi dari storyboard ini adalah untuk merencanakan visual atau merencanakan pengambilan video, kemudian bisa untuk menghemat waktu dan juga menciptakan komunikasi tim, baik dari segi teknik yang akan digunakan dan sebagainya. Kemudian unsur di dalam storyboard ini ada beberapa, yaitu ada unsur gambar, ada unsur shoot, ada juga unsur audio, dan juga ada unsur gerakan kamera. Kemudian lanjut ke contoh, dan contoh pembuatan storyboard, seperti saat bangun tidur. Kita akan membuat video tentang kita bangun tidur dan berangkat ke kampus. Pada saat bangun tidur, kita mengatur nih di dalam storyboard, kita akan menggunakan teknik pengambilan gambar seperti apa. Misalnya tilt up, kita menggunakan tilt up sebagai tekniknya. Kita juga tulis di belakang eee, bangun tidur itu kita tulis tilt up untuk tekniknya. Kemudian setelah bangun tidur kita cuci muka ataupun mandi. Eee, s di belakang cuci muka ataupun mandi tersebut kita mau menggunakan apa, teknik apa yang kita gunakan dalam pengambilan gambar seperti static. Nah, setelah cuci muka kita lanjut ke sarapan.
Di saat sarapan ini kita akan menggunakan teknik pengambilan gambar seperti apa juga. Di belakang, kata sarapan itu kita juga menaruh kata, teknik yang akan digunakan. Di sini kita menggunakan pen kanan, seperti itu. Kemudian setelah sarapan kita keluar rumah ataupun berangkat ke kampus. Di saat berangkat ke kampus tersebut, kita juga menaruh pin atau, atau penanda kamera apa yang akan kita gunakan atau teknik apa yang akan kita gunakan. Di sini kita menggunakan teknik tracking, seperti itu. Kemudian itu dibaca saat pembuatan video tersebut. Jadi itu adalah peta konsep lah dari unsur pembuatan video. Kemudian lanjut ke media yang digunakan, dalam storyboard. Storyboard, ada beberapa media yang digunakan dalam pembuatan storyboard. Ada kertas, ada Canva, dan juga bisa menggunakan storyboard. Kemudian tips yang bisa digunakan dalam pembuatan storyboard ada, fokus kepada alur cerita video, kemudian fokus kepada shoot atau teknik pengambilan gambar, kemudian, fokus kepada gerakan kamera yang akan digunakan, seperti itu. Nah, setelah, saya menjelaskan, beberapa pengertian dan sebagainya dari videografi, mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya? Betul. Oh ya, menurut Bapak nih apa perbedaan antara kamera DSLR, kamera web mirrorless, dan kamera smartphone dalam konteks videografi? Konteks videografi. DSLR itu singkatan dari digital single lens, reflex. Kemudian kelebihan dari DSLR ini adalah kualitas gambar yang sangat tinggi, kemudian, bisa mengganti lensa dan memiliki kontrol manual lengkap. Namun yang jadi kekurangan yang biasa dikeluhkan oleh beberapa pengguna yaitu ukurannya terlalu besar dan cukup berat untuk dibawa ke manapun, seperti tidak kompak seperti, kamera yang lainnya seperti mirrorless ataupun, kamera smartphone. Kemudian ada mirrorless. Mirrorless ini adalah, kamera compact yang juga bertema lebih modern dari DSLR. Hasil video dari kamera mirrorless ini setara dengan DSLR, dengan ukuran lebih ringan dan desain yang lebih ringkas, kemudian desainnya juga lebih modern, tetapi yang jadi kekurangannya adalah baterainya biasanya lebih cepat habis. Kemudian ada juga kamera smartphone. Smartphone ini sangat praktis dan mudah digunakan oleh pengguna baru. Kualitas video sudah lumayan bagus untuk kebutuhan dasar. Namun, kontrol manual terbatas, dan kurang optimal di kondisi cahaya rendah. Itu sering dikeluhkan oleh beberapa pengguna dalam videografi, seperti itu. Kemudian, mungkin ada teman-teman yang mau bertanya lagi? Pak, saya ingin mengerti ini frame rate. Mungkin Bapak bisa jelaskan apa yang dimaksud dengan frame rate dalam videografi? Oh ya, baik. Frame rate ya. Eee, Frame rate itu adalah jumlah gambar atau frame yang ditampilkan setiap detik dalam video. Dinyatakan dalam satuan fps atau frame per second. Biasanya kita melihat, beberapa pengaturan dalam, kamera, terutama smartphone. Di sana ada tertulis, 24 fps, 30 fps, ataupun 60 fps. Nah, 24 fps ini memberikan kesan sinematik, umum digunakan dalam film. Kemudian 30 fps ini, umum digunakan dalam video TV, dan atau YouTube. Nah, yang 60 fps ini memberikan gerakan yang lebih halus, cocok untuk video aksi dan slow motion. Semakin tinggi frame rate, semakin halus gerakan dalam video tersebut. Oke. Ya, Mas Du. Eh, Pertanyaan saya Pak, apa dalam proses pembuatan video itu storyboard itu sangat penting gitu?
Oh ya, storyboard ya. Storyboard itu penting dalam pembuatan videografi karena, satu, storyboard ini membantu untuk merencanakan alur cerita secara visual, sehingga syuting menjadi lebih terarah, seperti itu. Nah, yang kedua, storyboard, eee, berfungsi untuk menghemat waktu dan biaya karena mengurangi kesalahan saat pengambilan gambar atau pengambilan, video. Kemudian yang ketiga, storyboard penting karena mempermudah kerja tim dalam memahami urutan adegan atau jenis shoot dan pergerakan kamera yang dibutuhkan. Singkatnya, storyboard ini berfungsi untuk atau storyboard ini adalah peta konsep dari alur cerita video yang akan dibuat. Seperti Baik, jika tidak mungkin cukup ya. Jika tidak ada pertanyaan lagi, saya akan memberikan tugas kepada teman-teman, waktu pengerjaannya 15 menit, dan tolong dikumpulkan nanti, setelah 15 menit. Tugasnya saya kirim lewat Google Classroom ya. Baik teman-teman, mungkin sekian penjelasan tentang, pengertian videografi dan unsur-unsur dalam videografi. Saya tutup, untuk pertemuan hari ini saya tutup. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.